Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita ya, masih di bab al-iqtisad fil ibadah. Sederhana di dalam melakukan ibadah. Tengah-tengah ya. Karena khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah ada di tengah-tengah. Tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek ya, tidak terlalu baik, tidak terlalu jelek, itu baik. Karena kalau sudah terlalu itu tidak baik ya. Baik itu kalau terlalu baik itu jadinya nggak baik ya. Misalnya jadi seorang suami ya, karena terlalu baik nggak pernah negur istrinya ya, walaupun salah, itu namanya juga jadi jelek. Atau tiap hari bertengkar terus ya, perangannya yang jelek juga. Jadi al-iqtisad, sedang ya, sedang. Makanya dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala pun demikian. Kita dianjurkan itu untuk iqtisad, sederhana, tidak usah ghulu, tidak usah terlalu kita sehingga melupakan urusan kita ya, karena ibadah sampai lupa semua. Tidak seperti itu yang dianjurkan dalam agama ya. Termasuk apalagi di dalam masalah ketuhanan ya, dalam tauhid itu, kalau kita sampai terlalu berpikir tentang ketauhidan kita ini jadinya bahaya. Terus berpikir kita Allah itu kayak apa ya gitu. Terus Allah sedang apa ya, dipikir terus, akhirnya lama-lama nanti jadi ateis bisa jadi kan. Itu enggak percaya dengan Allah kalau terlalu dipikir terus. Ya sudah, kita ibadah saja, itu sederhana. Memikirkan hal itu sederhana. Apalagi dalam hal-hal ibadah juga demikian. Namun ada juga di dalam bab mujahadah kemarin ya, kita bersungguh-sungguh ya gitu. Jadi sebenarnya saya sampaikan bahwa hadis itu melihat kapan harus kita pakai, kapan harus kita tidak pakai ya. Di dalam hadis yang kedua, wa an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik. Ini adalah orang yang sahabat yang ikut Rasulullah sejak kecil ya. Mempunyai ibu Ummu Sulaim yang ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian orang Madinah ini memberikan harta bendanya, memberikan apa saja untuk diberikan kepada Rasulullah. Ummu Sulaim ini membawa anaknya yang masih kecil, usia 10 tahun ya, 10 tahun, namanya Anas ini, untuk diserahkan kepada Rasulullah untuk mengikuti Rasulullah. Maka Anas bin Malik ini mengikuti Rasulullah kurang lebih 10 tahun, sehingga banyak hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, bahwa berkatalah sahabat Anas, ja'a salah satu rohtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'a, datang salah satu rohtin, tiga orang, ila buyuti azwajin Nabi, mendatangi istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak tanya langsung kepada Nabi, tapi datang kepada istrinya. Tujuannya yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menanyakan tentang bagaimana sih ibadahnya Nabi itu. Ya, istri-istrinya lebih tahu. Istri-istri kita ini kan tahu rahasia kita ya. Kalau seorang istri biasanya begitu, tahu kelebihan kita, tahu kelemahan kita. Nah itu. Makanya kalau tahu, tanya istri pasti tahu apa kesukaan kita, apa yang nggak disukai kita. Suaminya itu pasti tahu dia. Oh, suami saya itu paling suka makan jengkol, itu tahu.
Kalau ada istri kok nggak tahu kesukaan suaminya itu, ya berarti perlu dipertanyakan, ya. Oh, suami saya itu paling suka sayur asem, ya, gitu, ikan asin, ya, gitu, tahu ya. Sampai di dalam ibadahnya pun demikian. Maka orang ini datang kepada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan perihal tentang ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak apa sih ibadahnya Rasulullah itu? Falamma ukhbiru fakannahum taqulluha. Maka falamma ukhbiru, ketika diberitahukan tentang ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, jadi mereka dikasih tahu, begini loh Rasulullah itu tiap malam seperti ini, ibadahnya seperti ini, ceritakan begitu. Maka kannahum taqalluha, kalau membandingkan itu dia menganggap bahwa ibadah kita ini nggak ada apa-apanya, itu ya. Karena bagaimana Rasulullah sholat malam sampai bengkak kakinya, ya, seperti itu, tahajud, istighfar dibaca terus. Maka dia menganggap bahwa berarti ibadah kita ini tidak ada apa-apanya ini dibanding ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qalu aina nahnu minan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini ada apanya dibanding dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qad ghufira lahu, padahal Nabi ini sudah diampuni dosanya, tidak memiliki dosa. Nabi saja yang nggak punya dosa, ibadahnya seperti itu, bagaimana dengan kita? Itu ya. Tadi waqad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Rasulullah ini sudah diampuni dosanya, dosa-dosa yang lalu maupun yang dosa-dosa yang akan datang. Jadi artinya sudah dijamin oleh Allah tidak ada dosa. Itu saja seperti itu. Maka mereka qala ahaduhum, mereka mengatakan, salah satu di antara mereka ini, amma ana fa usallil laila abadan. Kalau melihat ini maka saya mulai hari ini akan sholat malam setiap hari selama-lamanya. Dia punya cita-cita sholat malam setiap malam selama-lamanya. Ini yang satunya. Wa qala al-akharu, dan yang satu lagi mengatakan, wa ana asubud dahr abadan. Saya akan puasa terus, ya. Wala uftir, dan tidak akan pernah berbuka. Saya akan puasa terus. Karena tadi ketika melihat cerita dari istri, kisah dari istri Rasulullah tentang ibadahnya Rasulullah, ya logis ya. Rasulullah saja yang sudah diampuni dosanya, dijamin masuk surga, ibadahnya begitu, bagaimana kita ini? Maka mulai hari ini yang satu mengatakan saya akan sholat malam setiap malam, yang satunya saya akan puasa setiap hari, tidak akan pernah berbuka. Wa qala al-akharu, dan yang lain mengatakan, wa ana a'tazilun nisa fala tazawwaj abadan. Saya tidak akan menikah selama-lamanya, saya akan ibadah saja, gitu ya. Maka faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim, kepada mereka. Masuk Rasulullah mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang tadi. Antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Benar tadi kalian yang mengatakan seperti itu. Tadi kamu katakan begini begitu, ya betul. Ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu lakinni asum wa uftir. Ama wallahi, tidak usah begitu. Loh, ini malah tidak didorong, tapi nggak usah begitu. Wallahi, demi Allah, inni la akhsyakum, aku ini orang yang paling takut di antara kalian lillahi, kepada Allah. Aku ini orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling takwa kepada Allah, ya. Wa atqakum lahu, ya. Jadi orang yang paling takwa kepada Allah. Lakinni asumu wa uftir, tetapi saya juga puasa, juga berbuka, ya. Wa usolli wa arqud, saya juga sholat tapi juga istirahat, ya. Wa tajawazun nisa, dan saya juga menikah dengan wanita. Ini gak usah begitu. Saya ini orang yang paling takwa. Perbandingannya bukan kayak tadi. Perbandingan terbalik. Kalau tadi dikatakan bahwa Rasulullah yang sudah dijamin saja ibadahnya masih seperti itu, apalagi kita. Tapi Rasulullah menjawabnya bukan begitu.
Aku yang sudah dijamin orang yang paling takwa saja saya tetap makan, tetap minum, ya. Ya sholat, ya istirahat, ya. Dan aku juga menikah. Nah, ini biasanya dipakai penceramah kalau akan nikah. Pak penghulu-penghulu ini. Ternyata itu hadisnya panjang tapi dipotong oleh mereka. Ya, karena kalau disampaikan semua panjang. Maka faman raghiba an sunnati falaisa minni. Akhirnya ini dipotong saja paling terakhirnya saja. Faman raghiba an sunnati falaisa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk khutbah biasanya. Awal nanti biasanya yang khutbah itu pakai itu. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Li an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku falaisa minni, tidak termasuk golonganku. Termasuk sunnahnya Rasulullah adalah menikah, ya makan, ya minum, ya termasuk artinya biasa saja, nggak usah terlalu berlebihan di dalam ibadah itu. Itu tadi kemarin dijunjung, kenapa kok tidak boleh berlebihan? Karena sesuatu yang berlebihan itu akan menimbulkan kebosanan, cepat bosan. Kalau sudah bosan akan berhenti. Tapi kalau santai dilakukan biasa-biasa saja, ini akan terus dan bisa istiqomah. Ya, kalau mau saja lagi sholat sunnah ini, wah semua alam itu sholat sunnahnya sampai berkali-kali. Karena sudah capek ya, sudah tidak sama sekali. Ya. Jadi ya biasa sajalah, bangun sholat malam 2 rakaat 4 rakaat, tapi terus. Ya, kalau nggak begitu kan nggak berat. Ya, nggak berat dilakukan karena ringan. Jadi kalau ringan ini ya akan mengalir saja begitu. Sholat duha demikian, ya sholat duha yuk kerja. Jadi tidak harus sholat duha terus tanpa kerja, ya. Sholat jamaah, ya sholat jamaah, ayo mari sholat jamaah. Tapi ya itu jadi imam juga demikian. Mentang-mentang jadi imam sampai sholat al-baqarah 1 rakaat, ya lari semua, ya. Nanti pidatonya itu kita diajak takwa kepada Allah saja, sholat lama sedikit ya ngeluh, ya nggak begitu, ya nggak usah begitu. Jadi biasa, ya ke pasar, ya sholat. Jadi jangan sampai ibadah itu menjadi masalah dalam kehidupan. Gara-gara sholat istrinya di rumah marah-marah, nggak boleh begitu, karena merasa dirugikan. Oh gara-gara bapak ke masjid Pak Imam lama, ya besok nggak usah ke masjid lagi, ya ini masalah jadinya kan. Gitu. Ya biasa saja, ya sholat, ya makan, ya minum, ya tidur, istirahat. Biasa kita ini tidak usah keluar dari fitrah manusia. Fitrahnya manusia Allah jadikan kita seperti itu di dunia ini, yang biasa saja. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un. Rusaklah orang-orang yang mutanatti. Mutanatti itu orang yang ay muta'ammifunal musyaddidun fil ghairi maudhi tasydid. Dia orang yang terlalu semangat, ya semangat. Apa-apa tadi kalau terlalu itu enggak baik. Jadi orang yang melebihi dari batasan-batasan kewajaran itu tidak baik, ya, baik apapun saja itu, ya apapun, dalam hal apapun, ya biasa-biasa saja kita ini, ya Allah ciptakan kita ini ya seperti ini, udah. Bukan berarti kita ini untuk memudah-mudahkan kita, ya, tapi Allah ciptakan kita itu seperti itu. Jadi maka di dalam hadis yang lain, yassiru wala tu'assir, mudahkanlah jangan dipersulit, basyiru wala tunaffiru, dibuat gembira saja jangan dibuat susah. Pidato kok tentang neraka terus, ya nggak usah begitu, ya, neraka surga ya. Pokoknya neraka, nanti ini neraka, ya neraka terusnya dibahas tuh neraka terus. Ya sekali-sekali yang nikmat-nikmat gitu, ada bidadari, ada nikmat surga, kan senang orang itu, seimbang lah gitu. Ya. Nah ini ya di dalam agama itu seperti itu, sehingga orang itu tertarik, ya tertarik dengan agama. Orang itu senang dengan agama.
Oh ternyata agama Islam itu tidak susah, sesuai fitrah manusia, sesuai dengan ciptaan manusia, tidak dipaksakan harus begini harus begitu ya. Tetapi agama ini dijalani, kewajiban-kewajiban di dalam agama ini dijalani dengan nikmat ya, dengan santai, dengan tidak ada keterpaksaan, karena memang sesuai dengan fitrah manusia. Siang hari sholat duhur, pas waktunya memang kita istirahat. Sore demikian juga, malam ya, malam kita sudah mandi, kita sholat maghrib, sementara kita setelah itu sholat isya mau tidur kan. Jadi ini sesuai dengan putaran waktu yang Allah berikan kepada kita, sesuai banget, pas. Di setelnya kita itu pas, nggak usah berlebih-lebihan, ya nggak usah berlebih-lebihan di dalam agama. Jangan mempersulit dirinya sendiri dalam agama. Itu ya Pak ya, insyaallah. Tapi ya itu tadi ya, jangan terus kita mudah dimudah-mudahkan. Intinya itu ya sesuai saja, disesuaikan, tidak usah dipaksa-paksakan dalam agama. Demikian hadis, dua hadis yang saya bacakan, mudah-mudahan bermanfaat. Itu hadis tentang al-iqtisad, dalam beragama sedang, dalam agama ya melakukan kewajiban di dalam agama ini kita jalani, kita nikmati sehingga tidak menjadi masalah dalam kehidupan kita. Ya demikian, kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.